Perkenalkan, nama saya Wahyu Erni Indriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 3 Karangaji, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Adalah Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Esensi dari filosofi tersebut adalah mampu meningkatkan kreativitas siswa berdasarkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu memberikan pelayanan kebutuhan belajar anak sesuai dengan keunikan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Dalam praktik baik ini, saya akan menampilkan video pelaksanaan praktik baik terintegrasi kearifan lokal yang ada di SD Negeri 3 Karangaji. Bagaimana video praktik tersebut? Mari kita saksikan. Mata pencarian Bapak kaya rata-rata kan nelayan. Jadi rata-rata kan hasil dari ikan-ikan yang kualitasnya baik akan di kasih Bu Rida sudah berkenan meluangkan waktu pagi ini, pagi menjelang siang ya Bu, tentang sosialisasi pembuatan ikan asin kepada anak-anak dan saya sebagai guru di SD 3 Karangaji. Baik Bu, nah ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, dari mana datangnya ikan asin? Dari laut penangkapan para nelayan. Oh, biasanya nelayannya itu suami sendiri Suami sendiri. sama tetangga sekitar ya Bu, misal banyak pesanan ya Bu ya. Baik, terus mengapa Bu, dari murid saya ada yang bertanya mengapa dibuat ikan asin? Karena penjualannya cepat dan kok bikinnya dari ikan asin. Nah, jadi kenapa dibuat ikan asin? Karena kadang kan yang ikan-ikan yang agak kecil-kecil gitu dibuat ikan asin ya Bu ya. Ya. Yang besar-besar dijual dalam bentuk segar. Oh, baik-baik Ibu. Nah, terus mengapa Bu yang dibuat itu yang ikan yang kecil-kecil Bu? Yang kualitasnya agak rendah. Karena yang besar-besar kenapa harus yang dijual Bu? Yang besar. Yang kecil kan belum lakunya kan, daya jualnya daya jual kan rendah. Kalau yang besar kan langsung laku. laku. Oh, jadi kenapa dipilih yang kecil-kecil yang kualitas rendah supaya lebih memiliki ekonomi yang tinggi ya Bu? Karena
kalau dijual kecil dalam bentuk segar itu harganya murah. Iya. Nggih, ngoten nggih Bu, terima kasih. Selanjutnya Bu bisa menceritakan sedikit Bu proses pembuatannya Bu. Pembuatannya Ikan asin pertama dibelah, dibersihkan. dicuci, Nggih. habis dicuci lagi, dikasih garam, habis dikasih garam, dicuci lagi, Terus udah dikeringkan. Oh, jadi burida itu untuk yang membuat awet itu kan garamnya Bu. Garam. Dan produk jenengan ini kan ikan asin yang tidak asin ya Bu ya. Jadi setelah jadi ikan asin dicuci lagi biar nggak terlalu Nggak asin. terlalu asin. Terus dijemur lagi ya. Jemur lagi. Oh baik Ibu. Terus kemana Ibu biasanya menjualnya Bu setelah jadi ikan asin? Di pasar sama di rumah. Di rumah, di toko-toko. Baik Ibu. Terus keuntungannya apa saja Bu yang bisa Ibu dapatkan? Keuntungannya ya Bisa menambah itu ya, nambah penghasilan keluarga juga, buat biaya anak sekolah. Oh iya Bu ya, karena Bu Rida ini kan kebetulan anaknya memang ini baru kuliah, terus Iya. ada yang di SD, SMP. Baik Bu Rida, terima kasih banyak waktunya dan penjelasannya tentang pembuatan ikan asin ya Bu ya, Iya. yang sudah menjadi kearifan lokal di Desa Karangaji. Terima kasih ya Bu Rida Ya, ya. makasih sama-sama. Selamat pagi Bu Ratna. Pagi Bu Erni. Oh, terima kasih ya Bu sudah berkenan meluangkan waktunya Yes, dalam sama-sama. upaya wawancara untuk memberikan sosialisasi pembuatan telur asin. Sebagaimana Ibu kan memang pengusaha telur asin ya Bu ya, di Desa Yes. Kedunan. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ratna. Terima kasih. Kita mulai saja ya Bu ya. Sejak kapan Bu Ratna tertarik dengan usaha pembuatan telur asin Bu? Sejak tahun 2013 kira-kira sudah berjalan 10 tahun nih. Oh, sudah lama ya Bu ya. Iya. Pasti pengalamannya sudah banyak ya Bu ya. Ya, lumayan lah. Oh, alhamdulillah. Kemudian bagaimana Bu Ibu memperoleh telur asinnya? Stoknya dari mana Ibu? Oh, kebetulan kan orang tua saya punya ternak bebek, jadi saya ambil stok telur mentahnya dari orang tua saya. Nah, apakah dari orang tuanya Ibu sudah bisa mencukupi semua kebutuhan Bu Ratna untuk membuatan telur asin Bu? Oh, kalau dari orang tua saya telurnya saya beri kan cuma 100. Kalau ada yang pesan lebih dari 100 kan saya ambil dari Desa Gerdu. Desa Gerdu kan rata-rata punya ternak, punya bebek. Desa Tedunan dan Gerdu kan juga berdekatan ya Bu Iya, ya? Tedunan, Kaliombo terus Gerdu. Cuma jeda satu desa. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, bisa ceritakan sedikit Bu proses pembuatannya telur asin tersebut? Oh iya, proses pembuatan telur asin itu ada dua macam. Yang pertama pakai air garam, yang kedua pakai pasta campuran dari bubuk bata dan air garam. Nah, kalau saya sendiri suka yang pakai air garam karena lebih bersih, lebih higienis gitu. Oh, gini, baik Bu. Mengapa Ibu tertarik dengan usaha pembuatan telur asin ini? Karena sangat menjanjikan ya Bu ya. Begitu ya, secara finansial menjanjikan ya Ya, Bu? secara materi juga bisa membantu kebutuhan keluarga. Menambah perekonomian. Apalagi kan stok hasil. dari orang tua saya sendiri, jadi ya Bisa mendapatkan sangat tertarik karena harga yang dukungan lebih murah, ya, ya? dukungan dari orang tua. seperti itu. Baik Ibu. Nah, untuk keuntungan yang diperoleh Ibu Ratna itu apa saja Bu keuntungannya? Keuntungan ya dari materi saya bisa membantu kebutuhan keluarga, Membantu perekonomian. keluarga ya. Juga bisa memberdayakan warga sekitar ya Bu ya? Ya kalau ada yang pesan banyak ya saya minta bantuan sama tetangga saya. Jadi Bu Ratna termasuk bisa membuka lapangan pekerjaan ya Bu ya, Iya. buat Alhamdulillah, orang-orang nggih. berkitar, nggih. Bagus sekali. Terus rencana kedepannya Bu Ratna apa Bu?
untuk usaha telur asin jenengan? Rencana ya saya pengen punya toko dan mempekerjakan orang-orang di sekitar saya. Seperti tadi ya Bu, membuka lapangan kerja ya Bu Membuka ya. lapangan pekerjaan untuk tetangga saya. Bagus sekali. Bu Ratna, terima kasih ya Bu atas semua informasinya. Sama-sama. Semoga usaha Bu Ratna ini semakin berkembang, Amin. semakin maju dan bisa Amin. bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Oke. Terima kasih Bu Ratna atas waktunya. Oke, Nggih. sama-sama. Sebagai seorang guru, saya sangat merasa senang karena dapat memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih demokratis dan merdeka. Anak mampu memberikan segala ide dan gagasannya sesuai dengan keunikan yang dimiliki. Kendala yang kami hadapi yaitu kesiapan belajar anak yang belum terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajaran kurang maksimal. Untuk itu, Bapak Ibu guru harus selalu memberikan pembiasaan budaya positif sehingga mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik dan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat senang dan bangga kepada Ibu Wahyu Erni Indriani yang telah melakukan praktek baik. Praktek baik yang dilakukan sangat bagus, menginspirasi dan sangat bermakna. Semoga kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk berkreasi, berinovasi agar terdapat praktek baik yang lebih banyak dan mampu menumbuh kembangkan kreativitas siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat baik apa yang dilakukan Bu Erni, pembelajaran yang dilakukan Bu Erni untuk bisa memotivasi guru-guru yang lain atau para pendidik yang lain, siswa juga bisa memotivasi untuk nantinya, karena ini dasar untuk menumbuhkan UMKM. Ini jelas nanti akan menjadi contoh untuk mereka yang menjadi contoh ke depannya. Hanya cukup itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita motivasi sama-sama, bekerja sama-sama agar tercipta yang lebih baik dari sekarang. Sistem pembelajaran yang dilakukan Bu Erni di dalam kelas sangat bagus dan sangat hidup, sehingga mampu menciptakan suasana demokrasi di dalam kelas dan merdeka belajar, sehingga mampu menciptakan profil pembelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suatu contoh dan motivasi kegiatan praktek baik yang dilakukan Bu Erni begitu bermakna bagi siswa, mengesankan dan menumbuhkan kreativitas pembelajaran. Saya sangat termotivasi dengan kreativitas Bu Erni. Terima kasih Bu Erni. Sukses buat kita dan seluruh murid kita. Amin. Kegiatan pembelajaran yang baik dengan melakukan praktik baik dapat menumbuhkan sikap dan jiwa inovatif bagi anak untuk berekreasi, menemukan ide serta mampu memahami kearifan lokal. Terima kasih Bu Erni. Saya sangat senang dengan praktek baik bersama Bu Erni. Dengan itu saya menjadi anak kreatif dan pintar. Dan saya suka pelajaran yang diberikan Bu Erni. Dan itu membuat saya menjadi anak yang pintar. Terima kasih Bu Erni dan teman-teman saya. Praktek baik ini memberikan kesempatan kepada saya untuk berkreasi, berpendapat